Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, saya Agung. Nah, dalam video kali ini kita membahas tentang kriteria KPR subsidi. Berikut persyaratannya apa. Nah, dalam hal ini khususnya tim marketing ya, jadi kita harus tahu dulu. Kita harus tahu kategori-kategori berkas itu seperti apa. Nah, ada berkas warna hijau. Nah, berkas hijau itu berarti kategori konsumennya itu pegawai pemerintahan, yaitu PNS, BUMN, Polri. Nah, itu termasuk berkas hijau. Nah, berkas hijau ini bagus ya kalau untuk pengajuan KPR subsidi. Nah, ini kalau misalkan untuk pengajuan itu 90% di ACC. Nah, terus ada berkas yang warna biru. Nah, untuk berkas biru itu karyawan swasta. Nah, karyawan swasta itu ya bermacam-macam. Ada yang perusahaannya menengah atau perusahaannya besar, yang penting itu karyawan swasta. Nah, ada lagi yang namanya berkas kategori berkas warna merah. Jadi berkas merah itu wirausaha atau pedagang. Nah, kita bahas yang pertama ya, berkas berkas hijau. Nah, berkas hijau, untuk persyaratan berkas hijau itu ya seperti biasa, fotokopi KTP, KK, buku nikah, NPWP, BPJS. Nah, itu standar, semua persyaratan pasti ada kalau yang seperti itu. Nah, untuk persyaratan lainnya itu ada yang namanya SKPG. Nah, apa sih itu SKPG untuk berkas hijau? Nah, maksudnya SKPG itu kan surat kuasa pemotongan gaji. Nah, surat kuasa pemotongan gaji. Nah, untuk berkas hijau itu sebenarnya enak. Jadi, untuk pembayaran kreditnya kita bisa langsung potong dari gaji. Nah, walaupun berkas hijau itu kategorinya bagus, kita telusurin dulu si konsumen tersebut. Nah, telusurin dulu nih, dia ada riwayat hutang enggak, berapa hutangnya, lancar apa enggak. Nah, biarpun itu berkasnya bagus, apabila dia punya hutang besar atau lebih dari 1,5 juta, itu berat. Kemungkinan di ACC-nya kecil atau paling enggak turun plafon. Kalau turun plafon sendiri kan otomatis si konsumen itu harus wajib menambah DP. Untuk persyaratan lain untuk berkas hijau ya sama, slip gaji, surat keterangan kerja, foto kantor, terus surat dari desa tidak memiliki rumah, terus rekening koran 3 bulan, SPT, SKT, terus dana lokasi. Nah, itu untuk persyaratan untuk berkas hijau. Nah, terus ada lagi berkas yang warna tadi, berkas warna biru untuk karyawan swasta. Nah, untuk karyawan swasta hampir sama sama berkas hijau. Tapi kebanyakan untuk berkas biru yang karyawan swasta itu tidak melampirkan SKPG, surat kuasa pemotongan gaji, tapi ada juga yang harus dilampirkan SKPG. Tergantung perusahaan itu sudah kerjasama sama bank apa belum. Nah, untuk berkas yang warna biru ini sebenarnya kita harus telusurin juga nih. Jadi si konsumen itu punya riwayat hutang enggak. Nah, apakah itu hutangnya besar ya sama, nanti turun plafon juga, berat untuk di ACC. Nah, untuk kategori berkas karyawan otomatis
yang namanya gaji itu kan paling enggak sepertiga dari angsuran. Nah, misalkan angsuran di angka 950-an, berarti otomatis gaji minimal yang harus masuk ke bank itu sekitar 3 jutaan. Nah, itu untuk pengajuan single, tidak punya hutang. 3 juta itu pas. Otomatis kalau dia punya hutang, punya angsuran motor, dia harus mempunyai gaji paling enggak itu 4 jutaan atau 3,5. Nah, apalagi untuk si konsumen yang sudah berkeluarga atau sudah nikah. Nah, itu untuk kategori gajinya juga harus lebih dari 4 juta. Karena untuk biaya hidupnya kan nambah. Terus ada lagi yang terakhir, berkas warna merah. Nah, ini berkas warna merah itu ya gampang-gampang susah. Maksudnya gampang-gampang susah itu kan yang namanya wirausaha. Wirausaha itu kan otomatis dia tidak punya penghasilan tetap, tidak fixed income, jadi pendapatannya juga naik turun. Nah, maksudnya gampang-gampang susah yaitu jadi untuk penghasilan dia sama di angka 3 jutaan, itu juga kalau misalkan single tidak punya hutang. Nah, untuk kategorinya karyawan wirausaha tersebut punya hutang atau sudah punya keluarga, otomatis dia harus mempunyai penghasilan di atas 4 juta. Nah, ini untuk persyaratannya untuk KTP KK, NPWP, BPJS sama. Nah, untuk wirausaha itu ada yang namanya laporan keuangan bulanan. Nah, kalau wirausaha ini kan otomatis dia paling enggak itu sudah jalan usahanya 5 tahun. Nah, untuk laporan keuangan kita bikin harus mempunyai laporan keuangan minimal 6 bulan. Nah, untuk rekening koran juga sama, paling enggak 6 bulan terakhir yang dicetak. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai kategori berkas KPR subsidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.